Indonesia punya banyak kota dan kabupaten dengan keunikan masing-masing. Nah, biasanya kabupaten memiliki luas yang lebih besar daripada kota. Di Indonesia sendiri ada sekitar 93 kota yang terdaftar. Adapun kota yang paling besar di Indonesia yakni Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, kalau yang paling kecil kira-kira kota apa ya? Kira-kira adakah Pak teman yang masuk daftar kota terkecil di Indonesia? Yuk tonton video ini ya tentang 10 kota terkecil di Indonesia berdasarkan luasnya. Namun sebelum kita tonton video sampai habis, kita ingatkan kembali ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Like, komen, dan share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas. Dan selamat datang di channel Kreatif Hamdi. Kota terkecil di Indonesia. 10. Kota Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintahan kota dari 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara yang berjarak sekitar 80 km dari kota Medan, serta terletak pada lintas utama Sumatera yang menghubungkan lintas timur dan lintas tengah Sumatera melalui lintas diagonal pada ruas Jalan Tebing Tinggi, Pemantas Siantar, Perapat, Balige, dan Ciborong-Borong. Kota Tebing Tinggi berada di posisi ke-10 kota terkecil di Indonesia. Luas kota Tebing Tinggi sekitar 38,44 km persegi. 9. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa yang terkenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Jumlah penduduk kota Cirebon pada tahun 2008 berjumlah 316.277 jiwa. Pada awalnya Cirebon berasal dari kata Sarumban. Cirebon adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gede Tap. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian diberi nama Caruban. Carub dalam bahasa Cirebon artinya bersatu padu. Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa diantaranya Sunda, Jawa, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian pelafalan kata Caruban berubah lagi menjadi Carbon dan kemudian Cerbon. Selain karena faktor penamaan tempat penyebutan, kata Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencarian sebagian besar masyarakat adalah nelayan. Maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau yang dalam bahasa Cirebon disebut balendrang yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon inilah berkembang sebutan cai rebon atau bahasa Sundanya air rebon yang kemudian menjadi Cirebon. Kota Cirebon terletak pada pantai utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur 8 km, utara ke selatan 11 km dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 130 km dari arah kota Bandung dan 258 km dari arah kota Jakarta. Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan kota Cirebon memiliki wilayah daratan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas kota Cirebon adalah 37,36 km persegi dan berada di urutan ke-9 kota terkecil di Indonesia. 8. Pasuruan adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kotanya terletak 60 km sebelah tenggara Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, dan 355 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Seluruh wilayah kota Pasuruan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan berada di jalur utama pantai utara yang menghubungkan Jawa dengan Pulau Bali, yang menjadikan sebagai kota dengan prospek ekonomi yang besar di kawasan Indonesia bagian timur. Pasuruan adalah sebuah kota pelabuhan kuno. Pada zaman Kerajaan Airlangga, Pasuruan adalah dikenal dengan sebutan Paravan. Pada masa lalu, daerah ini merupakan pelabuhan yang sangat ramai, yang dulu dikenal sebagai Tanjung Tembikar. Letak grafisnya yang strategis menjadikan Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau serta antar negara. Banyak bangsawan dan saudagar kaya yang menetap di Pasuruan untuk melakukan perdagangan. Hal ini membuat kemajemukan bangsa dan suku bangsa di Pasuruan terjalin dengan baik dan damai. Pasuruan yang dulu disebut Gembong merupakan daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur yang beragama Hindu. Pada Dasarawasa pertama abad 16, yang menjadi raja di Gamda atau Pasuruan adalah Pete Supetak yang dalam babat Pasuruan disebut sebagai pendiri ibu kota Pasuruan. Menurut kronik Jawa tentang penaklukan oleh Sultan Trenggono dari Denmark,
Pasuruan berhasil ditaklukkan pada tahun 1545. Sejak saat itu, Pasuruan menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Pada tahun berikutnya terjadi perang dengan kerajaan Blambang yang masih beragama Hindu-Buddha. Pada tahun 1601, ibu kota Blambang dapat direbut oleh Pasuruan. Luas kota Pasuruan adalah 36,57 km persegi. Kota Pasuruan berada di urutan ke-8 sebagai kota terkecil di Indonesia. 7. Blitar merupakan sebuah kota yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 167 km sebelah barat daya Surabaya dan 80 km sebelah barat Malang. Kota Blitar terkenal sebagai tempat dimakamnya Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Selain disebut sebagai kota proklamator dan kota patria, kota ini juga disebut sebagai kota peta atau pembela tanah air. Karena di bawah kepemimpinan Supardi, Laskar Peta melakukan perlawanan terhadap pemerintah Jepang untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Februari 1945 yang mengilhami timbulnya perlawanan menuju kemerdekaan di daerah lain. Ikan koi yang populer di Jepang dapat dibudidayakan dengan baik di kota ini, sehingga memberikan julukan tambahan sebagai kota koi. Kota Blitar dibagi dalam 3 wilayah kecamatan, yaitu Sanwetan, Kapenjen Kidul, dan Sukarejo. Kota Blitar terletak di sebelah selatan Provinsi Jawa Timur dan kota ini merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah kota Mojokerto dan berada di urutan ke-7 sebagai kota terkecil di Indonesia. 6. Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Kota Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan menurut jumlah penduduk. Kota Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946. Salah satu kecamatan di Jakarta yaitu Kota Gede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575 sampai dengan 1640. Keraton atau istana yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram. Nama Yogyakarta diambil dari 2 kata, yaitu Ayokya atau Ayoda yang berarti kedamaian atau tanpa perang. Yokya merujuk pada Yoda atau Yuda yang berarti perang dan kata yang berarti baik. Ayoda merupakan kota yang bersejarah di India di mana Wiracarita Ramayana terjadi. Tapak Keraton Yogyakarta sendiri menurut Babat, misalnya Babat Giyanti dan Leluri, telah berupa sebuah dalam yang bernama Dalam Gerjiwati lalu dinamakan ulang oleh Sunan Pakubuwana II sebagai Dalam Ayogi. Kota Yogyakarta terletak di lembah 3 sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Kode, dan Sungai Gajah Wong. Kotanya terletak 600 km dari Jakarta, 116 km dari Semarang, dan 65 km dari Surakarta. Luas kota Yogyakarta adalah 32,50 km persegi. Yogyakarta berada di urutan ke-6 sebagai kota terkecil di Indonesia. 5. Bukit Tinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota Bukit Tinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Vodekop dan mendapat julukan sebagai Paris van Java. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, diantaranya adalah Muhammad Hatta dan As-Saad, yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngares Sianok dan dikelilingi oleh 2 gunung, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Lokasinya pada ketinggian 909 sampai dengan 941 mdpl menjadikan Bukit Tinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16,1 derajat Celcius sampai 24,9 derajat Celcius. Luas Bukit Tinggi secara de jure adalah 145,29 km persegi, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 84 tahun. Namun karena penolakan sebagai masyarakat Kabupaten Agam, luas wilayah secara de facto saat ini adalah 25,24 km persegi, yang menjadikan Bukit Tinggi sebagai salah satu kota terkecil di Indonesia yang berada di urutan ke-5 kota terkecil di Indonesia. 4. Padang Panjang adalah kota dengan luas wilayah terkecil di Sumatera Barat. Kota ini memiliki julukan sebagai Serambi Mekah dan juga dikenal sebagai Mesir Van Andalas atau Egypt Van Andalas. Sementara wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar. Kawasan kota ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Tuan Gadang di Batipua.
Pada masa Perang Padri, kawasan ini diminta Belanda sebagai salah satu pos pertahanan dan sekaligus batu loncatan untuk pendudukan kaum Padri yang masih menguasai kawasan Luar Agam. Selanjutnya, Belanda membuka jalur jalan baru dari kota ini menuju kota Padang karena masih mudah dibandingkan melalui kawasan Kubung 13 di Kabupaten Solok sekarang. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan sementara kota Padang setelah kota Padang dikuasai Belanda pada masa agresi militer Belanda sekitar tahun 1947. Kota ini juga disebut sebagai kota dingin karena berada di daerah tinggi yang terletak antara 650 sampai dengan 850 meter di atas permukaan laut. Berada pada kawasan pegunungan yang berawan sejuk dengan suhu udara maksimum mencapai 26,1 derajat Celcius dan minimum 21,8 derajat Celcius, serta berhawa dingin dengan suhu udara yang pada umumnya minimum 17 derajat Celcius. Di bagian utara dan agak ke barat berjejer 3 gunung, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandike. Luas kota Padang Panjang adalah 19,89 km persegi. Kota Padang Panjang berada di urutan keempat sebagai kota terkecil di Indonesia. 3. Magelang. Kota Magelang adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Hari jadi Kota Magelang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989, bahwa tanggal 11 April 1907 Masehi merupakan hari jadi Kota Magelang. Penetapannya merupakan tindak lanjut dari seminar dan diskusi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Hari Kota Magelang bekerja sama dengan Universitas Tidar Magelang dengan dibantu para pakar sejarah dan arkeolog Universitas Gadjah Mada. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari seminar dan diskusi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Magelang bekerja sama dengan Universitas Tidar Magelang dengan dibantu pakar sejarah dan arkeolog Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Handes MM Soekarto Kartoatmojo, dengan dilengkapi sebagai peneliti di Museum Nasional maupun Museum Radia Pustaka Surakarta. Kota Magelang mengawali sejarahnya sebagai desa Perdikan Mantiasi yang saat ini dikenal dengan Kampung Matese di Kelurahan Magelang. Di Kampung Matese saat ini terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan sima atau perdikan. Untuk menelusuri kembali sejarah Kota Magelang, sumber prasasti yang digunakan adalah Prasasti Poh, Prasasti Gilikan, dan Prasasti Mantiasi. Ketiganya merupakan prasasti yang ditulis di atas lempengan tembaga. Prasasti Poh dan Mantiasi ditulis zaman Mataram Hindu saat pemerintah Raja Rakewatukuradiah Balitung pada tahun 898 sampai dengan 910 Masehi. Dalam prasasti ini disebut adanya desa Mantiasi dan nama desa Gelanggang. Mantiasi inilah yang kemudian berubah menjadi Matese, sedangkan Gelanggang berubah menjadi Magelang. Luas kota Magelang ada 18,12 km persegi dan menjadi kota terkecil nomor 3 di Indonesia. 2. Mojokerto adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 50 km barat daya Surabaya. Kota ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dilihat dari penerimaan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang merupakan kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Wilayah Kota Mojokerto berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto. Pada masa pembelakuan Siltim Kurtulstelsel, Kota Mojokerto beserta kota lainnya yang termasuk dalam Keresidenan Surabaya merupakan pusat perkebunan tebu. Posisi Kota Mojokerto yang berada pada aliran Sungai Berantas membuat kondisi tanah di kota ini menjadi subur untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, terutama untuk tanaman padi dan tebu. Pembangunan jalan di Mojokerto pada awal abad ke-19 bukan merupakan suatu hambatan, karena ada peluang pembiayaan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi. Sebagai pusat produksi gula, secara tidak langsung menyebabkan arus migrasi dalam kota Mojokerto. Pabrik-pabrik gula tersebut menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga penduduk dari kota lain yang banyak berdatangan ke Mojokerto. Penduduk asing seperti Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing banyak ditemui di kota ini. Luas kota Mojokerto ini adalah 16,47 km dan berada di urutan kedua sebagai kota terkecil di Indonesia. 1. Sibolga. Kota Sibolga adalah salah satu kota madya di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai Parat Pulau Sumatera, menuju sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Pantai Nauli. Jaraknya sekitar 350 km dari kota Medan atau sekitar 8 jam perjalanan. Kota Sibolga hanya memiliki 10,77 km persegi dan berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Sibolga 2021, kota ini memiliki penduduk sebanyak 89.584 jiwa pada tahun 2020.
Pada masa Hindia Belanda, kota ini merupakan ibu kota dari Keresidenan Tapanuli. Setelah masa kemerdekaan hingga tahun 1998, Sibolga menjadi kota Madya Sibolga. Dan kotanya adalah kota terkecil di Indonesia. Nah, itu dia teman 10 kota terkecil di Indonesia. Di antara kota tersebut, mana kota yang pernah teman kunjungi? Tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum kita close videonya, seperti biasa, kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat atau Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.